Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrawati A dengan nomor induk mahasiswa 60400119045. Saya adalah mahasiswi jurusan Fisika semester 5, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal UTS mata kuliah Fisika Statistik. Adapun pertanyaan nomor 1 yakni meminta untuk membedakan mengenai partikel klasik fermion dan boson. Baik, fermion adalah partikel setengah berputar yang mematuhi prinsip pengecualian Pauli, sedangkan boson sendiri adalah bilangan bulat yang tidak mematuhi prinsip pengecualian Pauli. Adapun pengertian secara rinci mengenai fermion dan boson itu yakni fermion adalah partikel setengah bilangan bulat yang dijelaskan oleh statistik Thermodirac. Fermion ini diklasifikasikan menjadi fermion dasar dan fermion komposit. Kemudian boson sendiri adalah partikel yang identik dan memiliki putaran nol atau bilangan bulat. Boson ini dikategorikan menjadi boson dasar dan boson komposit. Baik. Adapun pertanyaan nomor 2 yang menanyakan tentang peluang termodinamika keadaan makro suatu partikel tak terbedakan, yakni dengan rumus WNB sama dengan N faktorial dikali V dikali GJ pangkat NJ per NJ faktorial. Di sini kita disuruh membuktikan bahwa fungsi distribusi Maxwell-Boltzmann itu dapat dituliskan seperti yang terlihat pada kertas, yakni NBS sama dengan GJ per eksponensial dikurangi partikel alfa dikali beta dikali EJ. Baik, untuk menjawab pertanyaan tersebut ada beberapa langkah yang harus diperhatikan, yakni yang pertama, itu adalah terlebih dahulu mencari bobot konfigurasinya. Yakni dengan persamaan W sama dengan N faktorial dikali V dikali 1/n faktorial dikali V dikali GJ pangkat NJ. Kemudian menghasilkan WK sama dengan N faktorial dikali V dikali GJ pangkat NJ per NJ faktorial. Di sini kemudian menghasilkan WT atau W total sama dengan sigma WK. Sigma WK itu diambil dari nilai di atas. Syarat yang kedua yakni menentukan terlebih dahulu syarat batas sistem yang terisolasi. Yang dimana yang pertama itu menentukan kemudian yang ketiga itu menentukan Wmax-nya. Untuk menentukan Wmax itu kita harus menggunakan pengali tak tentu Lagrange, yakni alfa dan beta, yang dimana dW ditambah dN
dan ditambah dv. Kemudian kita menambahkan nilai alfa dan beta pada nilai ini, sehingga menghasilkan dw ditambah alfa dn kemudian ditambah beta dv. Yang nilai alfa dan beta itu diambil dari menggunakan pengalih tak tentu Lagrange. Kemudian langkah yang keempat yakni memaksimumkan W atau memaksimumkan nilai W. Yang dimana nilainya adalah sigma dot WK per dot NJ dikali dot NJ ditambah alfa sigma dot NJ ditambah beta sigma EJ dikali dot NJ, itu nilainya sama dengan 0. Kemudian menghasilkan dot WK per dot NJ ditambah alfa ditambah beta EJ dikali dot NJ. Mengapa nilai dot NJ ini tidak terdapat? Karena terdapat dua nilai yang sama, sehingga nilai tersebut bisa dicoret. Kemudian langkah yang kelima yakni dengan melenkan nilai W. Yakni nilai yang dari sini diambil, kemudian menghasilkan dot WK per dot NJ ditambah alfa kemudian ditambah beta EJ dikali dengan menggunakan persamaan Stirling. Yang dimana persamaan Stirling di sini yakni ln n faktorial sama dengan n ln n kurang n. Sehingga nilai dari distribusi persamaan Maxwell-Boltzmann ini yakni W sama dengan n faktorial dikali V dikali GC pangkat NJ per NJ faktorial. Kemudian kita lenkan ln W sama dengan ln n faktorial ditambah ln sigma, ya ini merupakan sigma G C dikali NJ per NJ faktorial, sehingga menghasilkan ln sama dengan n faktorial ln sigma GC dikurang ln sigma NJ. Nah, nilai sigma ini bisa dihapus karena memiliki nilai yang sama, sehingga menghasilkan ln n faktorial sama ditambah NJ ln GC dikurang ln
NJ yang menghasilkan. Ln n faktorial ini merupakan nilai Stirling yang bisa diturunkan menjadi ln. Adapun langkah yang ketujuh yaitu dengan mendiferensialkan ln W, yang dimana yakni dengan memiliki nilai dot ln W sama dengan dot NJ ln GJ dikurang dot NJ ln NJ, yang menghasilkan ln GJ dikurang ln NJ dikali dot NJ. Nilai dot NJ ini kita pindahkan menjadi di luar kurung menjadi perkalian, kemudian menghasilkan ln GJ per NJ dikali dot NJ. Perkalian ini diubah menjadi pembagian sehingga menghasilkan ln GJ per NJ dikali dot NJ, sehingga dot ln W sama dengan ln GJ per NJ, yakni sama dengan ln GJ per dn dikali dot NJ. Kemudian dari langkah ini kita kemudian dengan mendistribusikan nilai W tersebut. Yakni dot ln W ditambah alpha dot NJ ditambah beta dv sama dengan 0, sehingga menghasilkan sigma ln GJ per NJ dikali dot NJ ditambah alpha sigma dot NJ ditambah beta EJ dikali NJ sama dengan 0. Nilai ln GJ per NJ ini diambil dari nilai setelah didiferensialkan nilai dot ln W, yakni ln GJ per NJ. Dari nilai ini yakni ln GJ per NJ. Dari nilai ini menghasilkan sigma ln GJ per NJ ditambah alpha ditambah beta EJ, kemudian nilai dot NJ ini di luar kurungkan menjadi dot NJ sama dengan 0, sehingga menghasilkan ln GJ per NJ ditambah alpha ditambah beta EJ. Kemudian sigma ini bisa dihapus bersama dengan dot NJ ini. Sehingga menghasilkan ln GJ per NJ sama dengan minus alpha ditambah beta EJ. Karena di sini positif, kemudian dipindah ruaskan sehingga menjadi negatif. Kemudian nilai GJ per NJ ini dipindah ruas